Museum Sangiran adalah salah satu situs arkeologi yang menyimpan sejarah panjang evolusi manusia. Museum ini terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ketika kita memasuki bagian dalam museum, kita akan langsung menonton koleksi-koleksi yang ditemukan di dalamnya. Mulai dari Homo erectus, binatang purba, hingga artefak budaya manusia awal. Tidak hanya itu, di Sangiran juga ditampilkan gambar kehidupan manusia purba, dari mereka berburu, bertahan hidup, dan berkembang. Di Museum Sangiran juga memperlihatkan tahapan dalam proses evolusi manusia, dari Homo erectus, nenek moyang, manusia modern, dan ke bentuk tubuh yang menyertai manusia sekarang. Pura Mangkunagaran merupakan sebuah kadipaten yang berada di Surakarta, Jawa Tengah, yang menjadi saksi bisu perjalanan budaya, kekuasaan, dan perpaduan peradaban. Di Pura Mangkunagaran terdapat pendopo Agung Mangkunagaran yang merupakan salah satu pendopo terbesar di Indonesia, yang dibangun dengan memadukan berbagai arsitektur Jawa, Islam, dan Eropa, seperti dengan adanya struktur pendopo yang luas, ukiran-ukiran dari kayu, penggunaan kaligrafi Arab, serta lampu gantung kristal yang mencerminkan unsur Eropa di dalamnya. Di balik kemegahan itu, terdapat juga Taman Pura Mangkunagaran. Di sana ada air mancur yang mengalir dengan tenang, seolah menjadi irama alam yang menyatu dengan ketenangan suasana istana. Air mancur ini bukan hanya hiasan, tapi juga menjadi simbol kehidupan dan keindahan. Dikelilingi dengan pepohonan, taman ini menjadi ruang antara keindahan arsitektur dan kedamaian jiwa, sehingga menjadikan Mangkunagaran bukan hanya sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga simbol dari pertemuan antara Islam, Jawa, dan Eropa. Di Surakarta juga terdapat bangunan yang bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga saksi sejarah dan budaya, yaitu Masjid Agung Surakarta. Masjid ini didirikan oleh Pakubuwono III pada tahun 1763. Arsitektur masjid ini mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Jawa dan Eropa. Ciri yang paling menyolok dari masjid ini adalah atap tumpang tiga yang khas. Gaya atap ini merupakan simbol dari filosofi keislaman, yaitu iman, Islam, dan ihsan, yang juga mencerminkan struktur dalam kepercayaan Jawa. Di bagian dalamnya terdapat 36 saka guru atau tiang kayu jati besar. Tiang-tiang ini tidak hanya menopang bangunan, tetapi juga menjadi saksi kekuatan konstruksi tradisional Jawa. Di sini juga masih ada beduk yang masih digunakan hingga kini, terutama pada waktu sholat Jumat atau saat menyambut bulan Ramadan. Tidak hanya itu, di masjid ini juga dilengkapi dengan hiasan lampu kristal yang menambahkan sentuhan arsitektur bergaya timur. Tidak hanya di Surakarta, di Yogyakarta juga terdapat Masjid Agung Yogyakarta, atau disebut juga sebagai Masjid Gede Kauman Yogyakarta, yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1773. Arsitektur masjid ini juga hampir sama dengan Masjid Agung Surakarta, tetapi ada juga perbedaannya, yaitu pada elemen pagar dan gerbang. Masjid Kauman dikelilingi oleh pagar tembok putih, sehingga menciptakan kesan lebih privat dan tenang, sementara Masjid Surakarta lebih terbuka.
Selain terdapat masjid yang menjadi tempat sejarah, di Yogyakarta juga terdapat tempat bersejarah dan budaya lainnya, yaitu Keraton Yogyakarta. Keraton ini bukan hanya sebuah istana, tetapi juga pusat kehidupan budaya, tradisi, dan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Keraton Yogyakarta berdiri sebagai simbol kekuatan dan identitas Jawa. Bangunannya yang megah dan penuh makna menggambarkan filosofi kehidupan dan nilai-nilai keraton yang masih dijaga hingga kini. Di Keraton Yogyakarta kurang lebih hampir sama dengan Mangkunegaran yang di dalamnya terdapat sebuah pendopo. Keraton Yogyakarta masih aktif dalam menyelenggarakan berbagai upacara adat dan kesenian tradisional seperti gamelan dan tari-tarian. Suara gamelan yang mengalun lembut ini bukan sekedar musik, tetapi nyawa budaya Jawa, sebuah bahasa yang tak terucap namun mampu menyampaikan rasa, harmoni, dan filosofi kehidupan. Keraton Yogyakarta bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga simbol hidup dari budaya Jawa yang kaya dan penuh makna. Sebuah tempat di mana sejarah, seni, dan spiritualitas bertemu dan terus hidup hingga sekarang. Dari jantung budaya Yogyakarta, perjalanan membawa kita ke arah tenggara, menembus perbukitan yang hijau dan sunyi. Inilah Girilayu, sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, tempat di mana sejarah dan ketenangan bersatu dalam damai. Disinilah berdiri Astana Girilayu, kompleks makam para raja dan bangsawan dari dinasti Mataram Surakarta. Sebuah tempat peristirahatan terakhir yang syarat makna, bukan sekedar kubur, melainkan lambang kebesaran dan spiritualitas Jawa. Dibangun sejak masa Mangkunegaran IV, Astana Girilayu menjadi cermin perjalanan yang panjang peradaban. Setiap pusaran menyimpan kisah tentang kekuasaan, kebijakan, juga pengabdian. Di bawah langit yang senyap dan bayang gunung yang agung, Astana Girilayu berdiri tak hanya sebagai tempat peristirahatan, tetapi juga menjaga warisan budaya yang abadi. Kembali lagi ke Yogyakarta, terdapat tempat bersejarah lainnya yaitu Museum Kereta Keraton Yogyakarta, sebuah tempat bersejarah yang menyimpan jejak kejayaan masa lalu ketika kereta kuda bukan hanya alat transportasi, tetapi juga simbol kebesaran dan kemuliaan kerajaan. Tak jauh dari Museum Kereta berdiri gagah Museum Benteng Vredenburg, sebuah benteng peninggalan kolonial Belanda yang kini beralih fungsi menjadi museum sejarah perjuangan bangsa. Benteng ini awalnya dibangun pada tahun 1760 sebagai pos pertahanan Belanda untuk mengawasi aktivitas Keraton Yogyakarta. Namun hari ini Vredenburg telah menjadi ruang edukasi yang menampilkan diaroma perjuangan bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga kemerdekaan. Di dalamnya terdapat berbagai ruang pamer yang menghadirkan koleksi foto, arsip, patung, dan rekonstruksi peristiwa bersejarah. Setelah menyusuri tapak-tapak sejarah dari berbagai tempat, sekarang kita berada di pesantren Mambaul Ulum yang didirikan pada tahun 1905 atas inisiatif Pakubono X. Mambaul Ulum bukan sekedar pondok pesantren. Ia adalah lembaga pendidikan formal pertama yang terstruktur di Surakarta. Dari sinilah melahirkan banyak ulama besar, pemimpin bangsa, serta intelektual.